pas pengambilan sendok lemak ini tiba-tiba itu Ibu Elanya itu ya pingsan gitu ya, pingsan terus jadi kalau kronologinya itu awalnya Ibu Ela ini kan udah pesan dulu, itu kan harus ada janjian dulu. Terus dia janjian lah itu pada tanggal 22 ya, hari Senin kalau nggak salah. Nah, beliau sampai di klinik sekitar jam 11 lah, jam 11. Terus dia menunggu dulu, diperiksa dulu sesuai prosedur yang ada dan administrasi. Terus dilanjut lagi jam 12.30 dia diambil tindakan lah sama klinik. Awalnya itu pas diambil tindakan ya masih normal-normal saja ya, masih kebetulan dia itu kan sedok lemak di lengan kanan dan kiri gitu. Nah, pas pengambilan sedok lemak ini tiba-tiba itu Ibu Elanya itu ya pingsan gitu ya, pingsan terus kejang, ada kejang lah gitu kan. Nah, habis itu dari dokternya langsung berinisiasi untuk infus gitu. Pas mau diinfus itu dicari ininya, nah tiba-tiba pembuluh darahnya pecah gitu kan. Jadi mau diinfus lagi yang kedua nggak bisa juga, pecah juga. Nah, pas sudah kejadian seperti itu langsung dirujuk ke rumah sakit yang di Margonda, tapi posisi Ibu Elanya itu ya masih ada gitu. Nah, setelah dirujuk ke rumah sakit itu, nah sampai di rumah sakit kalau nggak salah rumah sakit itu pas diperiksa matanya Ibu Elanya sudah tidak ada. Berarti tiba di rumah sakit sudah meninggal. Iya. Yang menyebabkan almarhum kejang dan tidak sadarkan diri itu kenapa sih pemicunya? Kalau pemicunya itu kan saya nggak tahu apa yang menjadi pemicunya, itu kan saya nggak ngerti, medis lah yang ngerti kenapa dia bisa kejang, pembuluh darahnya itu pecah. Saya kurang paham untuk ini menerangkannya, nanti yang medis lah yang mungkin tahu. Penegasan Bang, berarti pecah pembuluh darah ketika akan diinfus ya? Bukan, ketika mau diinfus itu mau nyari ininya pecah. Karena lemas tadi dan pingsan tadi ya? Iya. Biasanya seperti itu tindakan kalau dia ada kalau pingsan gitu pasti diinfus kan. Itu tadi pas diinfus itu ya itu pembuluh darahnya pecah. Ada sebelum tindakan sedot lemaknya itu seperti apa sih sebenarnya Bang? Ada cek tensi atau cek apa? Anestesi. Kalau prosedur itu pasti kita laksanakan, segala administrasi dan prosedur sesuai dengan untuk melakukan tindakan itu sudah dilakukan. Nah, cuman ada yang tidak saya bilang ya, ada yang tidak jujur dari Ibu Ela. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut. Jadi kebetulan kan Ibu Ela itu kan sudah ada supir yang langganan lah. Nah, terus pas kita tanya supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Elanya baru nyampe hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke admin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, berarti seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran,
berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.